Tom Lembong divonis 4 tahun penjara karena kasus korupsi padahal dinyatakan tidak memperkaya diri sendiri. Kalau soal ini, kayaknya Tom Lembong perlu salim dulu sama Mandra yang lebih senior. Kenapa begitu? Pelawak Mandra Naih diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Pelawak Mandra Naih Rabu siang menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus, Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian paket program Siap Siar di TVRI pada tahun 2012. 10 tahun sebelum Tom Lembong jadi korban, Mandra sudah lebih dulu khatam dikriminalisasi di kasus korupsi. Penasaran, bagaimana Mandra jadi seniornya Tom Lembong? Siapin cemilan berupa nasi padang gulai tunjang, segelas gede es teh manis, dan mari sikat sampai habis. Maksudnya, simak ceritanya sampai habis. Dalam dunia seni peran, Bang Mandra memang pelakon kawakan. Tetapi di dunia bisnis, ia ternyata lugu sehingga gampang ditipu. Kepolosannya ini membuat dia harus terima nasib, diseret ke penjara. Jadi, saya ditahan Pak Polisi. Ya, begitulah. Susan Made, siap. Bawa saudara Mandra ke belakang. Laksanakan. Laksanakan. Bang. Bang. Tolongin, Bang. Bisa tolong apa gue? Bang, si Mandra dibawa kemana tuh, Bang? Mana gue tahu, ditahan kali. Kasian Bang Mandra, dia sampai nangis-nangis karena dituduh korupsi. Apa yang dialami Bang Mandra sampai harus masuk bui? Kita mulai saja ya ceritanya. Sejak remaja, komedian yang populer karena sinetron Sidul Anak Sekolahan ini sudah akrab dengan panggung pertunjukan. Kemampuan aktingnya diasah dari kelompok topeng Betawi yang diasuh Haji Bokir, yang tak lain adalah pamannya. Bakat dan kelihayan Bang Mandra dalam urusan seni peran ini kemudian melambungkan namanya ke panggung hiburan nasional. Mulai awal tahun 80-an, ia sudah warawiri di layar lebar, bermain dalam sejumlah film. Setelah 20 tahun lebih menyandang status artis dan mulai masuk kategori aktor senior, Bang Mandra pun tergiur untuk mengembangkan sayapnya ke dunia bisnis dengan mendirikan rumah produksi. Masalah muncul pada 2012. Si abang menghadapi kasus hukum yang memaksanya harus merasakan dingin ubin penjara. Ya, meski banyak pengalaman di dunia artis, Bang Mandra yang lulusan kelas 1 SMA ini harus mengakui bahwa ia hanyalah anak kemarin sore dalam dunia bisnis yang keras dan penuh tipu-tipu. Bang Mandra kurang hati-hati, sehingga jadi mangsa broker culas, jadi korban pejabat rakus, dan penegak hukum yang asal terabas. Kasus bermula dari proyek pengadaan program Siap Siar untuk TVRI pada tahun 2012. Proyek ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam proyek tersebut, Mandra terlibat sebagai pemasok film melalui perusahaannya, PT Viandra Productions. Namun, pada tahun 2014, pihak Kejaksaan Agung mulai mengendus adanya dugaan korupsi dalam pengadaan program ini. Kerugian negara yang diestimasi mencapai 12,5 miliar rupiah membuat nama Mandra ikut terseret. Kejaksaan Agung menetapkan komedian Mandra sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan program Siap Siar di TVRI. Setidaknya ada 4 kesalahan Bang Mandra dalam proses bisnis terkait pengadaan program Siap Siar TVRI ini sehingga dijerat hukum. Pertama, dokumen perusahaannya tidak memenuhi ketentuan untuk mengikuti tender, tetapi tetap lolos karena menyerahkannya untuk diurus rekan bisnis yang tak lain sebenarnya broker alias calo. Ini yang membuat perusahaan Bang Mandra dianggap melanggar aturan. Pasalnya, izin perusahaan sudah mati. Namun menurut para broker itu, masalah perizinan tersebut tidak masalah dan bisa diperpanjang. Mandra pun menyerahkan dokumen-dokumennya. Ketentuan lain yang dilanggar dalam pengadaan program TVRI itu adalah film yang diajukan harus baru atau belum pernah tayang. Namun,
3 film milik PT Viandra Productions yang diikut-sertakan dalam pengadaan itu sudah pernah tayang di televisi swasta. Karena bekas, filmnya dibanderol murah-murah. Daripada enggak kepake, kata Mandra kepada wartawan Tribun pada Desember 2015. Tribun News melaporkan, film yang dijual Mandra tersebut yakni Jenggo sebanyak 26 episode, yang per episode dihargai 35 juta rupiah. Film Gue Sayang sebanyak 20 episode, yang dihargai 15 juta rupiah per episode, serta Zorro sebanyak 25 episode, yang dihargai 15 juta rupiah per episode. Film-film tersebut saat dibeli pertama kali, oleh beberapa stasiun televisi harganya ratusan juta rupiah per episode. Film Jenggo sendiri, menurut Mandra ketika dijual pada tahun 2000 ke salah satu televisi swasta, dijual dengan harga 275 juta per episode. Kalau sekarang kan harga per episodenya nggak cukup buat nyewa genset juga, paparnya. Kesalahan Bang Mandra yang kedua adalah, dia mau saja ketika disisipkan film lain yang sebenarnya bukan milik PT Viandra untuk masuk dalam paket transaksi. Perusahaan Bang Mandra sebelumnya hanya mengajukan 3 film televisi produksinya itu. Namun, di tengah jalan, film animasi robotik Zoid diselipkan oleh broker ke dalam paket yang ditawarkan perusahaannya Bang Mandra. Berkat patgulipat antara broker dan pejabat TVRI ini, nilai filmnya pun menggelembung. 3 film milik Viandra Productions dijual oleh Sang Kalo sebesar 12 miliar rupiah. Padahal, Bang Mandra hanya menjualnya seharga 1,6 miliar rupiah. Yang jadi masalah, uang 12 miliar sekian rupiah itu sempat mengalir ke rekening Bank Victoria, milik PT Viandra Productions yang dibuka atas saran komplotan broker yang mengurusi dokumen untuk mengikuti lelang pengadaan program Siap Siar TVRI. Rekening di Bank Victoria ini dipakai hanya untuk mengalirkan uang hasil korupsi ke sejumlah rekening lain tanpa diketahui Bang Mandra. Ibaratnya, uang 12 miliar hanya numpang lewat di rekening PT Viandra Productions, di mana Mandra menjadi direktur utamanya. Yang membuat Mandra tak bisa berkutik juga karena ada tanda tangannya saat kontrak dengan TVRI. Padahal, terbukti bahwa tanda tangan itu palsu. Yang sangat mengagetkan kita, sudah terbukti bahwa ternyata tanda tangan Mandra itu telah dipalsukan sewaktu tanda terima berita acara penyerahan film. Hakim akhirnya memvonis Mandra 1 tahun penjara. Sebelum vonis dibacakan, ikon komedian Betawi ini sudah mendekam di sel tahanan Cipinang, Jakarta Timur, selama 9 bulan. Dan disinilah gongnya. Bang Mandra dipenjara karena kasus korupsi. Tetapi saat pembacaan vonis, hakim mengatakan, Bang Mandra tidak menikmati uang hasil korupsi. Kesalahan terdakwa bukanlah karena terdakwa mengambil uang negara atau menikmati uang negara dari suatu tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Haji Mandra dinyatakan bersalah karena mengizinkan Andi Diansyah dan memberikan kuasa kepadanya untuk menggunakan PT Viandra, production milik terdakwa untuk mengikuti pengadaan program Siap Siar LPP TVRI, dengan menyertakan 3 buah film miliknya dalam proses lelang, kata hakim. Saya ini ibaratnya orang yang makan cabai, saya yang kena pedesnya. Orang yang korupsi, saya yang dipenjara, kata Bang Mandra. Kutuk saya kalau memang saya salah. Kalau saya makan seperti apa yang dituduhkan sama saya. Perlakuan hakim di pengadilan kepada Bang Mandra mirip-mirip lah ya sama yang dialami Tom Lembong. Cuma memang beda nasib. Mandra tetap harus meringkuk di penjara sampai habis masa tahanan, sementara Tom Lembong bebas karena dapat abolisi. Dari kasus Bang Mandra dan Tom Lembong ini, apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik? Coba kasih kita-kita yang masih polos ini pencerahan. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe